Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait respirasi seluler. Respirasi seluler ini terdapat dua respirasi. Yang pertama respirasi aerob dan yang kedua respirasi anaerob. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Di dalam membran sel itu kita dapat temukan yang namanya sitosol, yaitu cairan intraseluler atau cairan yang berada di dalam sel. Kemudian sitosol ini tersebar ke organel-organel dari sel yang termasuk mitokondria. Nah, untuk respirasi aerob ini bahan utamanya yaitu glukosa atau C6H12O6. Glukosa untuk memasuki sitosol perlu melalui yang namanya transport aktif, yang dimana protein membran disebut dengan glukosa transporter 4. Inilah yang bertanggung jawab untuk mengangkat glukosa dari luar sel ke dalam sel. Nah, ketika glukosa masuk ke dalam sel, maka akan terjadi tahapan respirasi aerob. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Sebelum saya lanjut, saya ingin memaparkan sedikit terkait glikolisis. Glikolisis ini merupakan tahapan pertama dari respirasi aerob. Pada proses glikolisis ini juga glukosa akan diubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat kemudian memasuki mitokondria. Glikolisis ini terjadi di bagian sitosol yang terbagi menjadi 9 langkah untuk mengubah satu molekul menjadi beberapa senyawa. Adapun tahapan pertama yaitu glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahapan ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalisis enzim fosfoheksosa isomerase. Tahapan ketiga yaitu fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Yang keempat yaitu 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom C lalu dipecah menjadi gliseraldehid trifosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat, yang dimana proses reaksi ini terjadi dikatalisis oleh enzim aldolase. Tahapan kelima yaitu pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya akan diubah menjadi gliseraldehid trifosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang dimana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti menandakan bahwa pada reaksi ini bisa mengubah gliseraldehid trifosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Tahapan selanjutnya yaitu gliseraldehid trifosfat diubah menjadi 1,3
bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliseraldehid trifosfat dan gliseraldehid trifosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuklah NADH. Tahapan selanjutnya yaitu 1,6 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Tahapan ke-8 yaitu 3 trifosfogliserat tersebut akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Tahapan yang terakhir yaitu 2 fosfogliserat tersebut akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Fosfoenol pirufat ini yang dihasilkan selanjutnya akan diubah menjadi pirufat yang akan dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dan dalam tahap ini dihasilkan juga ATP.